Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah masih mengizinkan kita hidup hingga hari ini, hidup hingga bulan yang sangat mulia ini, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan pada malam hari ini kita sampai pada malam yang ke-16 dari bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan supaya kita bisa terus beribadah kepada Allah di malam-malam berikutnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah juga pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Shalawat beriringan dengan salam sama-sama kita hantarkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah memberikan kita cara untuk bisa menggapai fadilah-fadilah dalam bulan Ramadan. Bagaimana cara kita beribadah di dalam bulan Ramadan? Karena dalam bulan Ramadan bukan hanya puasa saja yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, ya kan? Ya. Kita juga melakukan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah-ibadah lainnya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah yang paling utama yang kita lakukan dalam bulan Ramadan yaitu sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Jika tiang saja tidak kokoh, maka bagaimana ibadah yang lain kita lakukan? Pasti ya tidak akan tetap. Shalawat beriringan dengan salam pula sama-sama kita hantarkan kepada al dan sahabat beliau sekalian yang selalu menemani beliau, berjuang bersama beliau untuk mendirikan malam-malam bulan Ramadan. Ya, penghormatan saya kepada Tunku Imam Syekh Masjid Al-Falah PD Aceh dan kepada pengurus masjid dan kepada para hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, ayahanda yang sudah hadir, dan kepada tunggu-tunggu walid yang sudah hadir di masjid yang sangat mulia ini. Masyarakat muslimin, sidang jamaah Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah. Sebelum mulai tausiah, kita mulai tausiah dengan kisah. Pada zaman dahulu, Abdullah bin Muhammad sedang berjalan di perbatasan kota Mesir. Dia melihat sebuah gubuk yang ditempati oleh lelaki yang miskin. Dia menjumpai seorang lelaki tersebut. Lelaki tersebut tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, tidak bisa melihat bahkan. Dan Abdullah bin Muhammad pun menemuinya. Dia sedang berlafaz, "Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku supaya aku bisa terus bersyukur kepadamu." Abdullah bin Muhammad pun bertanya, "Nikmat Allah apakah yang engkau syukuri wahai lelaki?" Lelaki itu pun menjawab, "Wahai pemuda, tidakkah engkau ingat jika Allah menurunkan lautan kepada kita, maka sungguh kita akan tenggelam sekarang ini juga. Jika Allah menurunkan kepada kita letusan gunung berapi, maka kita akan terbakar pada saat itu juga." Dan Abdullah bin Muhammad pun bertanya kembali, "Nikmat Allah apakah yang engkau syukuri wahai pemuda?" Dan laki-laki itu menjawab,
Aku bersyukur karena Allah masih mengilhamkan kepadaku lisan yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengilhamkan kepadaku anak yang selalu mengantarkanku ke masjid di setiap sholat 5 waktu. Tapi sekarang anak tersebut tidak ada lagi di sisiku. Bisakah engkau mencarinya? Kata pemuda tersebut. Dan Abdullah bin Muhammad pun menyanggupinya dan mencari anak tersebut. Tapi setelah beberapa saat mencari, ternyata yang ditemukannya mayat anak tersebut yang dikelilingi oleh binatang buas. Dengan perasaan yang sedih, Abdullah memulangkan kabar tersebut kepada lelaki tadi. Dan Abdullah pun berkata, "Wahai lelaki, apakah engkau ingat ketika Allah mencoba Nabi Ayub dengan sakitnya? Bagaimana kondisi beliau? Dia bersabar. Bagaimana Allah mencoba Nabi Ayub dengan kehilangan anak dan istrinya? Apa yang Nabi Ayub lakukan? Dia bersabar. Bagaimana Allah mencoba Nabi Ayub dengan kehilangan segala hartanya? Apa yang beliau lakukan? Beliau bersabar dan berdoa. Rabbi ini masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin." Dan laki-laki itu pun bertanya, "Di manakah anakku?" Dan Abdullah pun menjawab, "Anakmu sudah tewas diterkam oleh binatang buas." Dan laki-laki itu pun berkata, "Alhamdulillah, jika dia masih hidup, maka dia mungkin akan menurunkan kepadaku keturunan yang mungkin akan bermaksiat kepada Allah." Dan setelah itu laki-laki itu pun menarik nafas panjang dan meninggal dunia. Masya Allah, bagaimana kita lihat seorang lelaki, seorang syekh yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki untuk berjalan, tidak memiliki mata untuk melihat, tapi dia masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kondisi kita sekarang. Kita masih punya segalanya. Kita masih bisa berjalan ke masjid, kita masih bisa membaca Al-Qur'an dengan tangan kita. Maka tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Abbas pernah berkata, salah satu indikator kebahagiaan yaitu dengan cara bersyukur. Karena dengan syukur kita bisa menerima apapun yang Allah berikan kepada kita dengan terpesona, ya. Dengan lapang dada. Baik Allah memberikan kepada kita musibah, maka kita tetap akan bersabar karena hati kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun pernah berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Sungguh jika engkau bersyukur kepadaku, maka akan aku lipat gandakan nikmatku. Tapi jika engkau kufur kepadaku, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Ya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jika sekarang kita punya mobil satu, kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan mobil kita. Jika kita mempunyai rumah satu, kita bersyukur, maka mungkin kita akan bertambah-tambah rumah kita. Ya, mungkin untuk bapak-bapak, jika kita memiliki satu istri, jika kita bersyukur, mungkin kita akan bertambah istri kita. Oh iya. Insyaallah. Dan indikator kedua yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, yaitu al-malul halal bittaqwa, harta yang halal yang diperoleh dengan ketakwaan. Sekarang kita lihat pada bulan Ramadan sebelum menjelang waktu berbuka, itu kita lihat ada orang yang jualan untuk bukaan, ada yang jual es doger, es teler, kita lihat menjadi teler, kan? Nah, di situ orang mencari harta yang halal. Kenapa harus harta yang halal? Karena harta yang halal itu bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat waktu pagi hari orang bersemangat untuk bekerja, baik itu di kantor. Orang bersemangat untuk bekerja dengan ketakwaan yang ada dalam hatinya. Karena ketakwaan itu sangat penting bagi ibadah kita dalam bulan Ramadan. Seorang pemuda pernah diberi pesan oleh gurunya, jika engkau bekerja, bekerjalah dengan ketakwaan. Dan bekerjalah seperti pekerjaan ayahmu dulu. Dan pemuda tadi kembali ke rumah dan bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku,
pekerjaan apakah yang ayah lakukan dahulu? Dan ibunya dengan terpaksa menjawab, ayahmu dulu adalah seorang pencuri. Dan anaknya tadi pun kata, aku pun akan menjadi seorang pencuri, dan aku akan mencari ketakwaan dalam mencuri itu. Dan dia keluar, dia belajar cara mencuri, cara mencongkel pintu, cara lompat pagar. Dan pada malam harinya dia sudah siap-siap. Setelah Isya dia pergi terus ke rumah. Pertama dia jumpai adalah rumah seorang anak yatim. Dan dia ingat pesan gurunya, bekerjalah dengan ketakwaan. Dan dia ingat bahwa tidak boleh mengambil harta anak yatim. Dan setelah itu dia pergi ke rumah selanjutnya. Dia menjumpai rumah seorang saudagar kaya. Dia masuk ke dalam rumah itu, dia congkel pintunya, dan dia dapatkan sebuah harta yang sangat banyak. Tapi dia ingat juga pesan gurunya bahwa dalam sebuah kerjaan kita harus tetap bertakwa. Dan dengan ketakwaannya dia tidak mengambil harta tersebut, tapi dia menghitung zakat seorang saudagar kaya tadi. Karena kelamaan menghitung, tibalah fajar dan dia melaksanakan sholat subuh. Dan tiba-tiba saudagar kaya itu pun bangun. Apa ini? Siapa kamu? Dan pemuda tadi pun menjawab, aku adalah pencuri. Tapi kamu sholat dulu. Dan karena takut, si pemuda itu membawa senjata. Saudagar kaya tadi itu pun sholat bersamanya. Dan setelah sholat, dia menceritakan bahwa kamu memiliki harta yang sangat banyak, dan aku telah menghitungnya untuk zakat yang akan kamu bayar. Dan setelah itu keadaannya berbalik. Saudagar kaya ini pun hilaf dan berkata kepada pemuda itu, wahai pemuda, jika engkau mau, akan aku angkatkan kamu sebagai menantuku, dan akan aku jadikan kamu sebagai juru penghitungku. Subhanallah. Kita lihat orang yang bekerja padahal mencuri, tapi karena dia mencampur dengan ketakwaannya kepada Allah, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang halal, harta yang halal, dan bahkan istri yang solehah. Nah, dari itu kita ketika dalam bulan Ramadan ini, kita harus melakukan dua aspek kebahagiaan ini. Yang pertama, kita harus melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih bisa hidup hingga sekarang ini, kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan kali ini. Dan kita juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam malam bulan Ramadan ini. Karena kedua indikator tersebut itu bisa menjadikan kita seorang pribadi yang bahagia. Man fariha bidukuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nihram. Barang siapa yang senang dengan hadirnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya di dalam api neraka. Cukup sekian ceramah singkat dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.